Bapak daging jeroan mas. Campur. Daging jeroan. Ya, bebas. Saya minta teh sangat manis. Enggak. Tadi di pesawat makan apa? Pesawat menunya omelet sosis. Kemarin Kita perhatikan. Jadi kalau di Solo kan teh campur. Nah, Kalau di sini ayo. Saya enggak, Bu. mandi ya? Manis dingin. Manis dingin. Tiga. Martabak apa? Martabak telur. Coba satu bareng-bareng. Ya boleh. Boleh, Bapak. Mandi manis dingin, Terus? ada Nurdin Nutrisari dingin, Terus apa lagi ya? Kalau Kopassus biasa ya, kalau pakai susu ya. oh. Ya, kalau segala macam telur doh ya. Soto Medan. Ini soto Medan ya? Soto Medan. Langganannya Pak Polos sih. Langganan Polos betul. Ini kuahnya anu ya? Santan. Kuahnya santan ya? Kuah. Isinya daging. Kuah. Daging. Isinya daging. Coba cicipi, Mas Tio. Wah, ini Keruput. khas banget nih. Apa? Ya kan dia Rasanya ada apa? Rasanya Rasa gurih, susu, kare ya? Kare. Daging jeroannya, awas ya. Ini apa nih? Daging jeroan. Ini saya ya? Nanti ada paru, ada Ini babat. ciri-ciri pemuda sehat. Saya kalau makan pasti ambil yang udah. Ciri-ciri pemuda sehat makanya ini ya jeroan. Yang udah. Martabak. Biar masuk. Gimana Mbak? Rasanya gimana? Atom banget pak. Makter nggak? Seger banget pak, Seger banget. apalagi ini nih Itu namanya apa ini? Jeruk. jeruk beras tadi asli. Coba dimakan. Cobain. Coba Mas Gatot. Ayo, ini Mas Gatot nggak bakalan gagal ini. Ini Coba. India ini. Martabak India. Gimana rasanya? Nasi dulu. Gimana? Enak pak, wah ini rekomendasi lah kalau ke Medan nih, kayaknya wajib ke sini nih. Daerah mana ini? Hah? Sawan. Hah? Chong Afi. Apa itu Chong Afi itu? Museum ya? Bapak itu yang mobil Mana? Gini? Oh, ya. Halo, assalamualaikum bolo-boloku semuanya. Saya sekarang berada di Medan. Rencana mau kunjungan di proyek Medan Islamic Center. Kita akan room tour ya di sana karena alhamdulillah proyeknya udah selesai, udah ditempati untuk sholat juga. Nah ini adalah salah satu mungkin nanti destinasi wisata baru di Kota Medan. Nah, oh iya. Sekarang saya sedang melewati daerah Kesawan. Tadi makan soto khas di Medan. Sotonya soto daging enak sekali. Dekat Museum Chong Afi, dekat Museum Chong Afi ya. Nanti jadi bolo-bolo yang ada di Medan bisa mampir itu. Di situ enak, kuahnya kental, kuah apa namanya ya, kuah kayak kuah khas Melayu itu ya, ada rempah-rempahnya, ada santannya gitu ya. Tapi harus yang punya jiwa muda makan itu, karena kalau yang jiwanya sudah tua ya itu rawan kolesterol itu ya. Jadi harus yang muda, yang kuat, menahan kolesterol tinggi. Alhamdulillah tadi saya santap enak banget. Nah ini sekarang kita sedang melewati Lapangan Merdeka.
Ini juga lapangan Merdeka ini sudah direnov ya, cakep. Gitu saja bolo-bolo, kita langsung ke proyek Medan Islamic. Halo bolo-bolo proyek, sekarang saya sudah berada di proyek Medan Islamic Center bareng kepala proyeknya Pak siapa sini? Andriansyah Perdana. Andriansyah Perdana. Kita akan room tour nyoba Medan Islamic Center ya. Jadi Islamic Center di Kota Medan. Ayo kita masuk. Nah, ini jelasin dulu nih Pak Ian. Pak Ian, ini tangga utamanya nanti Pak Ian. Ya, jadi akses utama ke masjid ini ada 3 akses. Jadi kalau karena kiblat itu arah barat, maka akses utamanya ada sisi utara, sisi timur, dan sisi selatan. Nah, saat ini kita berada di sisi utara. Sisi utara ya? Ya, Sisi utara, jadi kalau nanti ada jamaah itu masuknya lewat sini? bisa lewat utara, nanti satu sisi bisa lewat selatan, Oke. yang udah bisa ada aksesnya. Oke, nanti dari sisi tangga utara terus ayo Mas, habis itu langsung Kita masuk ke ke tempat wudhu. masuk ke selasar ini, selasar utama. Lihat selasar. Ya. Ini selasar utama. Pak. Ya. Mungkin Ya. ya. Jadi ini selasar utama untuk dari sisi utara. Jadi untuk selasar ini cukup lebar. Di sini pun sudah disiapkan area langsung untuk wudhu. Sedangkan di bawah sini ada ruang wudhu dan ruang toiletnya ya di sini. Kita ke ruang wudhu dulu, coba. Siagian, wudhu dibuka nggak? Udah ada saniter, kita kunci mana? Ya. Atau kita masuk dalam dulu? Masuk dalam dulu Masuk aja. dulu Oke. aja. Ini sepatu pakai nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya. Wah, ini keren ini. Ini kita pesan langsung dari Jepara ini. Dan di setting, di finish di sini di lokasi. Oh, ini dari Jepara ya? Dari Jepara ini. Kayu jati asli Pak ya? Asli dari sana. Dari Semua pintu-pintunya kayu jati itu ya? kayu jati ya. Terus ornamennya ini memang khas sini Pak? Enggak, ini Sumatera sebenarnya kalau nggak salah saya mengambil duplikat atau replika dari salah satu masjid ya, yang jadi kebanggaan kita. Saya lupa tapi masjid Kuba atau masjid di Madinah. Oh, Jadi ini replikanya. ya, Nah, ya. memang di sini mungkin Bapak lihat kenapa di logo utamanya Muhammad. Karena Allahnya ada di atas. Oh, Jadi banyak juga yang bertanya kenapa nggak sebelah sana Allah, sebelah sini Muhammad. Karena memang di siapa nih perencananya nih Pak? dari PT Harawana. PT Harawana itu lokal sini atau Pusatnya di Jakarta, Dari Jakarta. tapi tenaga ahlinya semua dari sini, dari Sumatera Utara? dari ya? Sumatera Utara. Mereka juga timnya Ikatan Arsitek Indonesia yang di Medan. Oke. Oke, ini selasar Ya. meliling. Terus sebenarnya konsep gedung ini tuh seperti apa sih Pak? Jadi mungkin nanti kita bisa lihat dari luar ya. Jadi bentuk dari masjid ini dari luar adalah topi sungkup ya, tungkup khas Melayu. Oh, Itu topi Iya, iya. khas Melayu. topi khas Melayu. Nah, Nah, ini di sini- ini menarik ini kaca nih Pak. Ya, jadi dari pintu utama ini dari utara dan selatan, begitu masuk pintu itu kita akan menemukan lantai kaca. Ini bisa dilewati nih. Bisa, Kuat ini cukup kuat ini. Ini Waduh. cukup kuat sampai beban 900. Kayaknya rada deg-degan nih, Bolo. Tuh, kalau Yang menarik nih. Kalau saya yang ngerjain harus yakin kan. Oh iya gitu.
Ini yakin. ini saya beraninya dirangka, padahal ini Nggak apa-apa. Wah. Ini 900 kilo ini. sampai 900 kilo ya. Nah. Oh, 900 kilo Ini artinya tempered dan laminate. oh tempered laminate. Harusnya jangan sampai orang yang punya berat badan 100 kilo ada 9 orang di sini jangan itu ya. Kumpul jangan. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh, iya. Ya. Pak Dede. Ya. Mau lihat proyeknya Bapak ini. Ini Pak Dede Sumasna. Ini salah satu Senior expertnya. senior expertnya Waskita Karya. Iya. Pak, ini kacanya MG ya? Ini apa namanya prosesornya, tapi Oh, kalau tetap prosesornya. prosesornya yang ngerjain laminate sama temperednya. Oke. Tapi kalau kacanya tetap dari Asahi. Oh, Asahi ya. Oke. Iya. Wah, ini pasti akan menjadi apa ya? Kayak point of view-nya di masjid ya. Jadi pasti nanti jamaah akan ngerasa kayak Dari pintu masuk, itu ke masuk sini, gitu ketemu kayak lantai kaca. nanti ngumpul di sini jangan-jangan ya. Jangan-jangan orang kan langsung pengennya kan anu ya. Sebenarnya nanti tahap awal justru kita buka kanan kiri panas karena begitu masuk berdesakan pasti yang paranoid kaget kan. Iya, pasti kaget di Shock. sini. Kalau yang belum tahu pasti shock. Ini kenapa ini? Dulu filosofinya apa ini, Pak? Kalau filosofinya gini panas karena sebenarnya konsep mesin ini kan sebenarnya terapung. Pak Anies bisa lihat tadi dari bawah bahwa ini kaki-kaki dan ini kan kanan kirinya kan dikasih DPT. Harapannya nanti seluruh air hujan itu ini menggenangi Oh. sehingga ini bawahnya air. Oh, ini bawahnya air nanti. Rencananya begitu, seperti itu, bawahnya air. Ya. Ini bawahnya air kayak kita di atas danau Di atas gitu ya. danau gitu ya, kira-kira gitu di atas danau. Kasih buaya. Memang ya tantangannya itu karena sekitar kita nih rawa kan. Ya. Ini yang terlihat saat ini kita berada di lantai dasar. Yang di sebelah ini lantai mezanin. Nah, lantai di atasnya ada lantai 2. Jadi cuman sebenarnya 2 lantai. Ya. Oke. Ini kira-kira daya tampungnya berapa, Pak? Seluruhnya untuk lantai 1, mezanin dan lantai 2 serta selasar itu sampai 10.000. 10.000. Cuman 10.000 kalau di sini mungkin 85% indoor. Beda dengan pekerjaan kita sebelumnya 10.000 tapi yang di indoornya cuma 40% kan yang di Masjid Solo. Ya, kalau di sini? Kalau di sini 85% tuh di indoor. Oh. 10.000. Karena memang full indoor ya. Ya. Cuma sedikit selasarnya. Ya. Tapi ini proyek ini baru tahap pertama ya, Pak? Nanti ada tahap lanjutan? Ada tahap lanjutannya. Dari- Tahap utama kita menyelesaikan gedung utamanya. Nah, nanti ada tahap kedua, ada infrastruktur Ada infrastruktur Landscape. tambahan, ada landscape, jalan. terus Dan masih ada tahap karena ini kan kompleks ya, Ya. Islamic Center ini kompleks dengan luas 22 hektar. Masih banyak gedung lagi, ada kampus, ada aula, ada rumah sakit, ada auditorium, macam-macam. Oh, mantep lah. Medan ini semua di bawah apa namanya anggaran dari Kota Medan ya. Untuk tahap yang awal seperti itu, tapi yang untuk tahap lanjutannya info dari wali kota sebelumnya atau sekarang menjabat jadi GUP akan dibuka CSR atau kolaborasi dengan pihak lain terkait dengan pembangunan Islamik ini. Ya mantep lah. Sekarang menggunakan APBD Medan ya. Pemko Medan. Pemkot Medan. Mantap. Terus ini yang banyak ornamen-ornamen kayak gini nih. Ini semua pakai GRC, Pak ya? Full GRC ini panas. Produksi mana, Pak? Ini kita vendornya Bumi Graha. Nah, Bumi dari Graha dari Jakarta. Jakarta. Iya. Ya. Kalau ini lantai menggunakan apa ini, Pak? Kita lantai menggunakan Sinterstone merek Quadra. Sinterstone ini artificial marmer ya. Ya. Dia satu tingkat di atasnya HT. Ya. Sinterstone. Itu mihrab sana ya, Pak ya? Mihrabnya sana ya. Mihrab sana. Nanti mihrabnya kayak gini atau ada ornamen lagi, Pak? Sebenarnya Mungkin secara tahap lanjutan mungkin ya? ya nanti tahap lanjutannya ada lagi karena kalau paket kita sampai segini aja. Oke. Ya, supaya ada point of view-nya kan mungkin Ya harusnya ada itunya memang. Ada- Desainnya juga ada seperti itu. Cuman belum masuk belum masuk pekerjaan kita. scope dari pekerjaannya Bapak ya? Iya. Oke. Kita ke ini tempat
wudhu mungkin ya? Ya. Oke. Tempat wudhu lewatnya mana Pak? Nah, ke sini ya? Oh, itu kayaknya dari buka. Yang ruangan-ruangan klosetnya dibuka nggak kuncinya? Ya. Ini tempat wudhunya ya? Tempat wudhu ya. Selain yang tadi yang kita lihat di selasar luar, ini khusus ruang wudhu dan ruang toilet. Jadi ini ada di sisi utara dan sisi selatan. Airnya deras banget nih. Dari mana nih Pak? Air kita karena memang belum ada jaringan PDAM, jadi masih deep well dan groundwater tank. Oh, Terus dari groundwater tank, setelah difilter kasih roof tank. ke roof tank, ya. Roof tank baru distribusi ke ruangan-ruangan. Ini anu ya, apa namanya, daya tampungnya. Jadi toilet ada 2 Pak ya? Ada Bukan toilet, apa namanya, pusat ruang wudhu wudhu. ada 2. Ada 2, di utara 1, di selatan. Ini yang utara. Ini utara, dan utara ini juga dibagi 2 lagi. Ada 2, ini kan dinding, ada sebelah sananya lagi, dan tidak terhubung. Mungkin konsepnya nanti ada pria wanita ya. Oh, oke. Untuk ikhwan dan akhwat lah ya. Iya. Ikhwan dan akhwat. Ya. Ini lantainya menggunakan apa nih Pak? Kalau ini pakai nirogranit untuk lantainya, dindingnya nirogranit juga. Ini toiletnya. Toilet ini yang jongkok, ini yang duduk. Ada yang jongkok, ada yang Duduk. Iya. Oke. Jadi kalau mau yang syar'i ya, Iya, mau yang sebenarnya kan syar'i yang jongkok. sesuai sunnah kan yang jongkok. Ya. Cuman untuk beberapa orang kan Ada kesulitan untuk Ini yang jongkok ya. ada jongkok juga ya. Yang jongkok. Yang jongkok nih. Bisa nih lihat di toiletnya. Terus bagus ya. Kalau dibuat foto-foto aja toiletnya bagus ya Pak ya. Iya. Saya kan dari sono gitu kan kayak lorong gitu ya. Kemarin sempat bikin video teman-teman yang spot itu yang pada saat itu yang Pas yang entrance seperti kan ada karena ada. lantai kaca. Ini di atas ini ada lampunya nggak? Nggak ada. Nggak ada, memang nggak ada. Karena sudah ada atasnya. Sudah ada itu ya. Tapi andai di atasnya nggak ada lampu, di sini kasih lampu kuning slet itu kayaknya Kayak lorongnya itu ya. terkesannya pensi ya malahnya kayak. Oh iya. Ini adalah somnya, kepala lapangannya Pak. Kepala lapangan. Kepala lapangan Pak siapa? Agit. Agit ini sama kateknya nih biar masuk dalam video saya. Pak Ipung. Penguasanya ini. Penguasanya Martubung. Keplingnya Martubung ya. Martubung ya. Ya. Oke, sebenarnya kalau kita amat-amati sih sudah siap ini ya, siap dipakai Pak ya. Siap dipakai ya. Secara fungsional sudah. Idul Adha mungkin mau dipakai kali ya. Kemungkinan, makanya Oh, nggak aksesnya ya. makanya ini kan 2 bulan kan sama paket lanjutan dikejar nih. Itu kan udah jalan segala macam dia mau ngejar ini kan. Karena kan kemarin Idul Fitri Akses dan tempat parkir. parkir ya? yang sini masalah. Karena itu infrastrukturnya paket selanjutnya. Pengembangan berikutnya. Iya. Oke, mantep lah. Cuman kayaknya saya lihat yang paket selanjutnya udah mulai jalan tuh kayaknya. Karena terhitung awal 1 April dia. Oh, SPBJ-nya di akhir Maret kemarin. oke. Ya udah, gitu aja mungkin videonya cukup segini dulu ya. Masuk di kamera. Nih, terima kasih nih rekan-rekan Medan Islamic Center. Kalau nama paketnya apa sih harusnya? Medan Islamic Center. Medan Islamic Center. Medan Islamic Center. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar gitu ya. Amin. Barokah, berkah, terus bisa yang paling penting menjadi salah satu destinasi wisata Kota Medan ya. Ya. Karena menjadi ya ikon baru. ikon baru kan. Iya. Oke, terima kasih. Tonton terus video kami dan jangan lupa
like, dan subscribe. Iya.